Selamat malam pemirsa, Parsa diumumkan bahwa kontraksi yang terjadi ini sebesar minus 5,3. Ini tentu saja dampaknya banyak. Di antaranya ini dimungkinkan bertambahnya jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan yang tak mampu lagi membiayai operasional perusahaannya. Dan angin segar itu tiba-tiba datang ketika Menteri Keuangan mengumumkan akan ada pemberian dana sebesar Rp600.000 kepada pegawai swasta non-BUMN yang gajinya di bawah Rp5 juta. Tetapi apakah ini cukup efektif dan bisa meningkatkan daya beli serta menggerakkan perekonomian seperti yang diharapkan? Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai subsidi gaji pekerja siapa yang gigit jari. Saya sudah bersama 4 narasumber di studio dan terhubung melalui video conference dengan satu orang narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Pak John Erizal yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PAN. Pak John Erizal, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih sudah berkenan hadir, Pak. Ada ekonom yang juga merupakan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Firmansyah. Prof. Selamat malam. Selamat malam. Akhirnya datang lagi ya, Prof. Berikutnya ada Pak Sigit Suhendar yang merupakan korban PHK. Pak Sigit, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih bekerja, Pak? Saat ini belum mulai juga. Saat ini belum, tapi masih punya tabungan untuk makan ya, Pak? Ya, tinggal nipis lah. Tinggal tipis. Dan selanjutnya ada Mas Ari yang merupakan karyawan swasta. Mas Ari, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Masih bekerja? Alhamdulillah masih. Dengan gaji di bawah 5 juta? Ya. Oke, nanti kita akan tanya seperti apa. Dan kita sudah terhubung melalui video conference dengan Pak Kunta Wibawa Dasanugraha yang merupakan staf ahli Menteri Keuangan. Pak Kunta, selamat malam, Pak Kunta. Malam, Mbak. Sebelum saya ke Pak Kunta, saya coba tanya di sini ada 2 orang yang merupakan korban PHK. Saya ke Mas Sigit dulu. Mas Sigit, dulu kerja di perusahaan apa, Mas Sigit? Saya di instansi ya di. Boleh dibuka, Mas? Nggak apa-apa. Kebetulan saya di instansi di One Team Press. Karena di situ kan sistemnya kan saya OB. Iya. Di situ kan tergantung dari PT-nya. Di saat pergantian PT, disitulah di Januari kemarin di akhirnya kerjaan saya ini. Jadi pada akhirnya tidak diperpanjang. Iya. Berarti sekarang untuk bisa mendapatkan uang, gimana caranya? Ya untuk saat ini ya kerja serabutan aja, Mbak. Misal? Ya kuli-kuli pasar, kuli panggul atau bantu-bantu teman dagang di pasar. Anak berapa, Pak? 2. Anak 2, umur berapa, Pak? Yang satu SMP naik kelas 2, yang satu lagi 4 tahun. Lalu sampai sejauh ini, Pak, sudah ada bantuan yang Bapak dapatkan? Kartu prakerja mungkin? Untuk prakerja saya belum pernah nyoba sih emang. Tapi lulus SMA, kuliah? SMA. SMA. Iya. Emang sih belum pernah nyoba karena ya HP saya sampai jadul mungkin nggak bisa untuk aplikasi itu. Dan kalau untuk kehidupan sehari-hari ya begitulah cari sahabat-sahabat kita aja. Anak sekolah, Pak? Kuota masih bisa beli? Ya alhamdulillah kalau untuk kuota sih saya tetap usahakan ya untuk 5 hari atau untuk 1 minggu mungkin masih bisa. Istri kerja, Pak? Enggak, ibu rumah tangga aja. Umur berapa aja anaknya, Pak? 14 tahun dan 4 tahun. 4 tahun. Sampai sejauh ini, Pak, bagaimana cara mengupayakan selain Bapak kerja serabutan, menjelaskan juga ke anak-anak untuk bisa berhemat dengan segala kekurangan? Rumah kontrak? Iya. Gimana, Pak? Ya dengan itulah, Mas, saya kerja kesana sini nyari hubungan kawan-kawan juga yang terhubung dari keadaannya kondisi seperti ini. Memang belum ada kesempatan untuk saya bekerja. Dengan itu ya untuk nyari nafkahnya untuk menghidupi istri dan anak dengan serabutan itu. Istri sampai sejauh ini, Pak, sehari bisa menghasilkan uang berapa dari hasil kerja serabutan? Ya alhamdulillahnya sekitar 30 atau 40 ribu lah sehari. 40 ribu. Bisa buat makan, Pak? Ya secukup-cukupin. Secukup-cukupnya. Iya. Bayar listrik bisa, Pak? Kalau listrik ya tergantung ini aja. Saya biasanya 20 ribu itu untuk 3 hari. Untuk 3 hari? Ya. Gimana baginya, Pak? Tiap hari makannya apa dong, Pak? Ya seadanya aja. Seadanya. Tapi anak masih sekolah, benar ya, Pak? Alhamdulillah sekolah. Bisa bayar sekolah? Bisa. Alhamdulillah. Ya walaupun agak sedikit-sedikit nunggak, insya Allah bisa lah. Pak, ini mau ada rencananya 600.000, Pak. Tanggapan Bapak gimana, Pak? Iya, jujur sih saya kurang
ini ya apa namanya, nggak setuju sih, sebetulnya nggak setuju dalam Kenapa, keadaan Pak? ini. Karena apa ya, dari pemerintah itu kan 600.000 untuk orang yang bekerja, yang punya gaji. Sedangkan kami ini dari orang korban PHK ini dapat apa dari pemerintah? Belum ada bantuan satupun. Ya, pernah satu kali sembako itu di tempat saya, hanya beras 5 liter, Indomie 5, susu kaleng 1, dan minyak goreng pun 1 liter bagi 2 dengan tetangga. Sampai sekarang belum ada lagi. Belum ada lagi. Rumah Iya. di daerah mana, Pak? Di Bekasi. Di Bekasi. Iya. Dan bekerjanya juga di daerah seputaran Bekasi. Enggak, untuk kalau di Bekasi itu kan saya jatuhnya pendatang. Hasil saya kan di Kemayoran. Ya, untuk karena teman-teman banyak di Kemayoran, akhirnya saya ke Kemayoran sendiri. Jadi Bapak tinggal sama teman-teman di situ Iya, untuk kerja. di pasar itu. Makanya 3 hari sekali baru setor uang ke rumah. Iya, gitu. Istri gimana caranya? 40.000 harus cukup. Harus cukup. Harus cukup, harus bisa bayar listrik, harus bisa anak sekolah, harus bisa bayar air, harus bisa bayar kuota dan lain-lain ya, Pak. Iya. Luar biasa. Saya nggak kebayang 40.000 bisa 3 hari. Kita coba tanya, bergeser, Pak Ari. Ya. Kerja di mana, Pak? Saya bekerja di marketing otomotif, Mbak. Ini sampai sekarang masih digaji? Masih, namun hanya kurang lebih 40%. 40% Iya. dari total di UMR. atas UMR. Ini dengan kondisi COVID seperti ini penjualan gimana, Pak? Untuk penjualan sih kita memang agak susah ya, Mbak ya. Dimulai dari bulan Maret setelah diumumkannya PSBB itu kondisi penjualan otomotif saya rasa tidak hanya di otomotif juga ya, Mbak ya, karena mungkin saya juga ada kawan di perbankan dan sebagainya. Memang saat ini untuk khususnya otomotif tuh agak susah gitu, Mbak. Mungkin karena memang saat ini kan pandemi ini kan membuat orang ngerem segala-gala gitu kan. Apalagi ini otomotif ini kan bukan kebutuhan yang mendesak lah gitu kan. Ya untuk saat ini sih penjualannya agak sedikit berkurang dari sebelum adanya pandemi ini, Mbak. Tapi Gitu. cukup gajinya, Pak. Anak berapa? Anak 2. Anak 2, umur Iya. berapa, Pak? Yang tua 4,5 tahun, yang nomor 2 tahun. Oh, masih kecil-kecil. Istri kerja, Pak? Alhamdulillah sih istri masih kerja, Mbak. Sama di perusahaan otomotif atau seperti apa? Kalau istri di perbankan. Oh, di perbankan, makanya Iya. sama-sama susah gitu ya, Pak? Sama-sama dipotong 40%. Kalau istri sih alhamdulillah masih stabil gitu, Mbak. Sebelumnya memang saya juga tadinya di perbankan juga, lari ke otomotif gitu kan. Itu. Rumah udah milik sendiri apa kontrak, Pak? Kalau rumah alhamdulillah sudah rumah sendiri, tapi ya masih saya KPR BTN gitu, Mbak. Jadi RSSSSS Iya, gitu ya, Pak ya. tipe Rumah sangat 72 sulit lah. sekali sampai-sampai susah selonjor ya, Pak. Iya. Pak, tapi kalau melihat kondisi ini kan susah nih, Pak, gaji juga pas-pasan, kebutuhan anak susu masih terus ya. Untung belum sekolah ya, Pak, beda Iya. sama yang tadi 14 tahun, saya nggak Iya. kebayang tuh 40.000 3 hari. Iya. Ini gimana terus, Pak, kalau Bapak melihat akan ada 600.000? Kalau untuk untuk bantuan ini sih sebenarnya ya saya setuju gitu, Mbak. Namun mungkin perlu dikaji lagi nominalnya, karena terus terang saya juga pernah menjadi relawan kemarin, Mbak, untuk memberikan bantuan ke masyarakat daerah dari saya sendiri dari Lampung. Itu kemarin kita dapat bantuan dari Kementerian Sosial yang ditaruh di Badan Perwakilan Masyarakat Lampung di Tomang, dan saya kebetulan menjadi koordinator untuk membagikan bantuan tersebut ke beberapa orang-orang yang terkena dampak COVID tersebut, Mbak. Contohnya yang terkena PHK, yang dirumahkan dan tidak menerima gaji lah gitu. Nah, saya rasa kalau untuk angka nominal 600, saya lihat masih kurang ya, Mbak ya. Artinya di sini kurang, ya mungkin kebutuhan orang itu kan berbeda-beda, Mbak ya. Apalagi yang istilahnya saat ini kan kita lihat ada yang masih single, dalam arti belum menikah, gitu aja saya sudah merasakan gitu kan, dengan gaji dulu di atas UMR, sehari kita tuh bisa ketakar lah gitu, Mbak ya. Tapi kalau kita udah punya anak,
punya istri, belum lagi ada cicilan rumah. Cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, Nah, ya kan? Listrik bisa nambah 2 kali lipat kemarin benar, Mbak, itu. Jadi makin berat. Jadi saya kira mungkin ya kita juga bersyukur sih gitu ya, dalam arti di sini mungkin pemerintah ya sudah tergugah lah untuk memberikan bantuan, namun mungkin agak dilebih besarkan gitu, Mbak. Dan harapan saya ini benar-benar terrealisasi dan tepat sasaran, karena memang pengalaman dari yang BLT sebelumnya itu ada beberapa, karena kita bergaul, saya bergaul, ada beberapa orang yang terkadang sedih gitu, Mbak. Saya sudah mengusulkan namun tidak dapat gitu untuk BLT tersebut gitu kan. Itu. Sebenarnya bersyukur karena pemerintah berupaya sedemikian keras untuk membuat jalur-jalur khusus bagi mereka yang belum terkena bantuan akibat dari dampak COVID-19 ini. Tetapi seperti apa sebenarnya skemanya, bagaimana persyaratannya, bagaimana pengajuannya, termasuk punya duit apa enggak, nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ada yang setuju, ada yang setengah setuju karena jumlahnya sebenarnya masih kurang sih kalau 600.000. Tapi bersyukurlah ada upaya dari pemerintah untuk bisa membuat agar mereka pendapatannya bertambah. Tapi Pak John, ini Pak John kan tentunya juga ada banyak curhatan-curhatan ya Pak ya? Sama juga Pak kondisinya dari konstituen Pak? Jadi kalau kita lihat di lapangan itu yang seperti Bapak sampaikan tadi banyak. Karena kita lihat itu yang masyarakat itu sekarang kan yang disentuh nih yang kelas menengah nih, kalau kita bawah menengah atas ya, kalau dibagi 3 sisi. Nah kelas menengah ini kalau itu disentuh, sementara yang bawah tidak tersentuh, nanti Gini rasio kita akan berkembang, akan melebar. Nah, dampaknya ke sana. Itu salah satu target pembangunan. Nah, itu dan kita tetapkan dalam undang-undang. Jadi kalau target pembangunan tidak tercapai, itu seperti apa nanti kan pertanggungjawaban presiden. Nah, itu kan sesuatu isu yang menurut saya sangat perlu dipertimbangkan oleh pemerintah gitu. Ibu-ibu PAUD itu mungkin 10.000 kali satu hari. Mereka bayangkan mengurusi generasi muda, anak kecil untuk ke depan. Mereka yang memperhatikan hanya dapat 100-200 ribu satu bulan. Nah kalau ini nggak disentuh juga, itu seperti apa? Tentu kita gembira ya. Jadi saya secara personal itu sangat mendukung pada saat itu adalah insentif ini harus ditambah terus. Dan tentunya kalau diajukan ke DPR, tentu kita orang yang pertama lah artinya mendukung ini gitu. Alhamdulillah direspon. Nah hanya alokasinya ini yang penting. Alokasinya harus punya pertimbangan khusus gitu. Bahwa ada kelas menengah tersentuh itu kita udah bersyukur tentunya. Tapi harus ada langkah selanjutnya dan ada baiknya pemerintah ini menyampaikan langkah selanjutnya dari sekarang. Jangan nanti tiba-tiba kelas ini lagi disentuh besok apalagi. Jadi masyarakat punya hope seperti apa. Tapi kalau dibikin katakanlah gradual. Sekarang menengah dulu, nanti disentuh bawah, nanti disentuh sisi lain lagi. Nah ini akan membuat masyarakat tenang. Tapi kalau seperti ini pasti resah. Keluhan-keluhan masyarakat itu juga bingung gitu. Apalagi basis data yang digunakan ini kan hanya BPJS, BPJS tenaga kerja. Kita sadar bahwa beberapa waktu yang lalu untuk tahun 2020 ini aja terjadi rush, pull out dari BPJS itu sampai 20 jutaan. Yang masuk itu mungkin sekitar 7 jutaan, tapi yang keluar itu 20 jutaan. Nah, orang-orang ini dapat atau tidak nanti gitu, kalau hanya berdasarkan satu data. Nah, ini juga perlu penjelasan dan kita juga berharap pemerintah ini mensosialisasikan kebijakan-kebijakan itu betul-betul sampai ke masyarakat. Karena masyarakat jangankan di bawah seperti bapak-bapak kita tadi, masyarakat menengah atas pun banyak yang belum tahu ini. Yang punya perusahaan bingung mau kemana ini urusan ini. Nah ini masalah sosialisasi lagi menurut saya seperti itu. Kita coba tanya Pak Kunta. Pak Kunta, ini tentunya kita ingin tahu lebih lanjut Pak. Seperti apa sebenarnya program ini, kemudian siapa saja yang dimungkinkan mendapat, prosedurnya bagaimana. Silahkan Pak Kunta untuk bisa menjelaskan lebih lanjut Pak Kunta. Iya, makasih Mbak. Tapi sebelum saya jawab itu ya, saya ingin melihat secara utuh gitu ya, dari apa yang sudah dilakukan pemerintah, terutama dalam kondisi atau COVID ini ya, itu bahwa pemerintah sudah melakukan
stimulus fiskal kita itu sekitar 695,2 triliun. Itu ada 6 klaster yang kita lakukan. Yang pertama ada kesehatan sekitar 87,55 triliun, kemudian perlindungan sosial sekitar 203,9 triliun, kemudian ada sektoral untuk padat karya ya, Kementerian Lembaga dan Pemda itu 106,1, kemudian yang untuk dunia usaha itu ada 3 klaster juga, ada UMKM 123,46, kemudian untuk pembiayaan korporasi itu sekitar 53 triliun, lalu institusi usaha untuk memberikan fasilitas pajak pada dunia usaha itu sekitar 120 triliun. Saya kembali ke ini dulu. Jadi ini adalah lebih maksudnya ke perlindungan sosial. Di dalam perlindungan sosial itu sebenarnya pemerintah juga sudah mencakup yang golongan menengah ke bawah. Tadi Pak John menyampaikan. Menengah ke bawah itu selama ini ada yang namanya program Keluarga Harapan, PKH. Itu untuk 10 juta keluarga. Kalau satu keluarga ada 4 orang, berarti sekitar 40 juta orang sudah tercover. Ini untuk penduduk yang paling bawah. Kalau kita bagi penduduk itu 10 desil, dia desil paling bawah, gitu, yang penghasilannya di bawah. Kemudian ada juga kartu sembako. Itu sudah mencakup 20 juta keluarga atau sekitar 80 juta orang. Sekarang pada saat COVID ini ada juga kita tambahkan namanya untuk bantuan sosial untuk Jabodetabek maupun non Jabodetabek itu sekitar 10 juta keluarga. Berarti 40 juta. Jadi kalau di total sudah hampir 80 juta tadi kartu sembako, lalu 40 juta yang bansos itu sudah 120 juta. Di luar yang nanti yang kami sampaikan yang mencakup yang menengah sekarang. Ini melalui kartu prakerja yang nanti sekarang sudah akan mau di launching lagi. Ini ada 5,6 juta dan yang ini sekarang kita akan memberikan bantuan subsidi gaji. Ini untuk sekitar 15,7 juta. Memang data yang paling bisa kita lakukan adalah data yang ada di BPJS Tenaga Kerja. Ini adalah mereka yang penghasilannya di bawah 5 juta. Akan diberikan insentif atau bantuan besar 600.000 selama 4 bulan. Ini supaya sama dengan kartu prakerja, karena kartu prakerja kan juga 600.000 selama 4 bulan. Ini yang konsepnya sedang dibahas, mestinya sudah di-launching, tapi akan dibahas untuk peraturan Kementerian Tenaga Kerjanya, dan moga-moga dalam bulan Agustus ini akan bisa dilakukan launching dan juga pembayarannya. Intinya ini mengarah kepada memang dia adalah pekerja gitu, mereka yang terdaftar di dalam BPJS Tenaga Kerja, sehingga mereka ada iurannya dan ini betul-betul sesuai juga dengan Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional bahwa mereka yang masuk di dalam mereka sebagai pekerja oleh perusahaan itu harus didaftarkan ke BPJS/TK untuk ikut program JKK/JKM dan juga program BHT. Disinilah yang kita melihat bahwa kelas menengah ini juga perlu dibantu. Sekarang tadi yang kelas di bawah itu kan sudah hampir 120 juta orang yang untuk bantuan sosial. Sekarang adalah untuk memberikan itu tadi bantuan untuk subsidi tenaga untuk gaji. Iya. Terutama diarahkan kepada yang 5 juta penghasilannya di bawah 5 juta. Ya Pak Kunta, ada kekhawatiran ketika kemudian data yang dimiliki oleh BPJS/TK ini masih belum menjangkau semuanya. Nah, bagaimana kemudian pemerintah mengantisipasi kendala-kendala seperti ini agar tidak muncul keresahan-keresahan baru, Pak? Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang terhambat untuk membayar karena kondisi dari keuangannya sedang tidak baik, Pak, hingga pembayaran iurannya pun terkendala, Pak. Betul. Jadi kalau kita lihat totali jumlah tenaga kerja yang terdaftar di BPJS/TK itu kan sekitar 60 juta yang sebelum COVID ya. Kemudian ada pasti ada PHK dan segala macam itu. Tapi mereka yang PHK itu kan kita sudah tangkap di dalam kartu prakerja. Memang Pak Siki tadi kalau memang dia PHK ya coba mendaftar ke sana. Itu ada di kartu prakerja. Sehingga ini
programnya atau levelnya akan berbeda di situ, tapi bantuannya kan sama. Kemudian kita juga sebenarnya dengan kita melihat bahwa data dari BPJS tenaga kerja ini yang kita pegang, ini intinya bahwa mendorong supaya perusahaan itu nanti ke depannya juga melihat, oh ternyata saya mendaftarkan pekerja saya ke BPJS tenaga kerja itu manfaatnya sangat banyak. Gitu. Dan ada JKM, JKK dan juga JHT-nya, tapi mereka juga akan mendapatkan manfaat kalau kondisi kita mengalami ya kayak ini kondisi COVID seperti ini ya, kondisi atau nanti ada sesuatu apa lagi, ini pemerintah akan bertanggung jawab juga untuk membantu mereka. Kemudian ini juga akan menunjukkan bahwa sebenarnya karyawan atau pekerja itu juga punya rasa, harusnya kalau saya bekerja dari suatu perusahaan itu punya kewajiban untuk mendaftarkan saya ke BPJS tenaga kerja. Ini untuk mendorong supaya kewajiban itu dipenuhi juga oleh perusahaan-perusahaan tadi. Gitu. Ini yang kita juga ingin menunjukkan bahwa komitmen bahwa pemerintah bahwa kita punya program, kita juga harus mempunyai manfaat bisa diterima oleh pekerja itu juga. Sehingga ini ada win-win solution juga gitu. Pekerja juga bisa mendorong bahwa saya bekerja, perusahaan juga harus mendaftarkan ke sana, ke BPJS-TK. Di sisi lain, pemerintah juga punya tanggung jawab. Mereka sudah terdaftar di BPJS-TK, kalau ada masalah atau kita juga punya tanggung jawab. Itu intinya, Bu. Ada niat yang baik dari pemerintah untuk bisa membuat pekerja di kelas menengah ini yang sudah terdaftar di BPJS-TK bisa dibantu oleh pemerintah. Tetapi sebenarnya tidak semua perusahaan saat ini kondisinya sedang baik. Bagaimana juga dengan perusahaan yang kondisinya sedang tidak baik keuangannya? Nanti kita akan tanya sama Prof. Fis, bagaimana kemudian pandangan Prof. Fis sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ada banyak skema yang kemudian diupayakan oleh pemerintah agar bisa menjangkau para pekerja terdampak COVID. Ya, dimungkinkan mereka kehilangan pekerjaannya termasuk juga berkurang penghasilannya. Prof. Fis, kalau melihat beragam skema yang pemerintah sudah siapkan, sebenarnya bagus juga ya, Prof. Tapi ya, memang kuartal kedua minus 5,32% membuat semua pihak panik ya. Karena memang skenario terburuk dari Kementerian Keuangan juga tidak minus 5% gitu. Kemudian pertanyaannya berikutnya adalah di kuartal ketiga kita ada di berapa pertumbuhan ekonomi kita. Dan untuk mencegah technically recession, maka mau tidak mau at all cost kuartal ketiga kita harus positif meskipun hanya 0, sekian persen gitu ya. Tapi memang pekerjaan tidak mudah dan tidak sederhana, Mbak Brigita. Kenapa? Karena kalau kita lihat postur anggaran kita, memang sekarang ini kita berlomba dengan waktu. Sekarang sudah hampir pertengahan Agustus ya. Tentu pertengahan Agustus ini adalah pertengahan di kuartal ketiga. Dan kalau kita lihat sampai minggu lalu, hari Kamis rilis dari Kementerian Keuangan, realisasi penyerapan anggaran untuk COVID itu baru 21,8%. Kira-kira 151 triliun dari 695 triliun. Tentu kecepatan untuk mengalirkan likuiditas ke masyarakat baik kelompok menengah ke bawah ini menjadi penting saat ini. Selain itu juga apa yang disampaikan oleh Presiden itu menurut saya perlu kita garis bawahi karena tugas mengalirkan likuiditas bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Ada 170 triliun anggaran Pemda yang masih mengendap di perbankan kita. Dan kalau kita lihat postur belanja modal sampai Juli tahun ini, bahkan ada provinsi yang belanja modalnya hanya 1,4% dari total pagu anggaran belanja modalnya. Memang kendala di lapangan sangat rumit, ada PSBB, kemudian ada lelang yang terkendala, dan lain-lain. Tetapi bagaimana kecepatan kita untuk merealisasikan semua program-program itu menjadi penting saat ini. Jangan sampai nanti mundur lagi. Kalau mundur tentu kuartal ketiga yang kita harapkan bisa positif, bisa menjadi negatif dan kita bisa menjadi resesi. Ini yang menurut saya pemicu saat ini kenapa semua program ingin dipercepat. Dan saya rasa indikasi yang baik ya. Selain juga perlu ada terobosan-terobosan birokrasi di lapangan sehingga mengalirkan uang
ke masyarakat untuk menggerakkan ekonomi itu bisa menjadi semakin baik. Prof selalu bilang bahwa kita harus cepat dan harus tepat. Nah, sampai sejauh ini kebijakan yang dilakukan atau yang diambil oleh pemerintah, hasil evaluasi Prof sampai kuartal ketiga lah ini kita udah mulai masuk ya Prof. Ini seperti apa Prof? Ya, memang kecepatan menjadi pertanyaan ya. Presiden juga menyampaikan juga dan semakin mendorong kementerian lembaga untuk segera merealisasikan pagu anggaran yang sudah disepakati dan dananya ada. Kemudian yang kedua tentu kembali lagi pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab yang sama juga. Anggarannya ada di bank, tinggal dialirkan. Memang perlu keterbukaan. Apakah memang masih rendahnya penyerapan anggaran itu karena memang ada persoalan administrasi, dokumen, persyaratan di pemerintah daerah, atau memang ada komunikasi antara Kementerian Teknis dan Kementerian Keuangan yang memang masih belum lancar. Saya rasa scrutinize, melihat kembali lebih detail persoalan apa yang ada di lapangan, itu akan sangat membantu ya saat Kita ini. coba tanya Pak Kunta. Pak Kunta, kalau dari hasil evaluasi teman-teman di Kementerian Keuangan yang pegang anggaran seperti apa Pak Kunta? Ya, saya sepakat dengan Prof. itu tadi ya, bahwa sebenarnya saat ini kita memang benar-benar ingin mendorong belanja dari pemerintah, baik dari kementerian lembaga maupun dari pemerintah daerah. Itu penting sekali karena kita ingin agar pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 itu jauh lebih baik dibanding dengan kuartal 2. Ini yang akan kita lakukan terus. Dan kalau kita melihat memang ada beberapa karakteristik dari program-program yang kita melihat jalannya belum maksimal gitu ya. Ada yang kalau itu ada program yang existing, program baru, atau maksudnya program existing, program yang sudah ada, itu lebih pencairannya jauh lebih baik karena mereka sudah jalan gitu ya, sudah jalan, datanya sudah ada, kemudian sistemnya sudah jalan, itu akan jalannya lebih baik. Tapi kalau itu ada program baru, ya, dan program baru itu kalau datanya juga sudah valid dan sudah delivery, itu juga akan jalan. Contohnya misalnya kita ada kemarin subsidi listrik ya, memberi bantuan listrik bagi pelanggan di atas 50 watt dan 900 watt yang 7 juta itu. Itu lebih cepat karena datanya ada, ininya deliverynya ada, sehingga mereka langsung bisa diberikan gratis. Misalnya untuk sekarang kan pas 50 watt nggak usah bayar, tapi yang 900 watt itu bayar 50% untuk yang 7 juta pelanggan 900 watt. Tapi ada juga program yang memang baru dan datanya tidak kita belum terkumpulkan gitu. Ini yang agak lambatnya di situ. Dengan kondisi tadi, maka kita sebenarnya selain kita merencanakan program, kita sekarang juga melakukan monitoring dan evaluasi. Kita monitoring program-program tadi seperti apa. Setelah kita mapping, kemudian kita lihat kendalanya di mana. Kalau ada kendala, kita berikan terobosan-terobosan. Apa saja yang bisa kita lakukan. Saya contohkan misalnya ini biaya pasien COVID gitu ya. Ini kan dari rumah sakit meminta klaim kepada Kementerian Kesehatan. Kita lihat ada apa di sana. Kenapa kok ada kendala di mana? Itu kelihatan bahwa ternyata banyak verifikasi ataupun mungkin dokumen yang oleh rumah sakit belum lengkap segala macam. Akhirnya kita berikan terobosan, kalau ada klaim 50% uang muka kita bayarkan dulu. Nanti dokumen dan segala macamnya bisa menyusul. Karena ini masalah governance, masalah pertanggungjawaban kita nanti ke depan. Jadi terobosan-terobosan ini sudah banyak sekali kita lakukan. Dan kalau kita lihat memang pencairan program tadi dibandingkan semester 1 ini meningkatnya lebih baik. Gitu. Kemudian kita juga evaluasi apakah program ini, program-program tadi bisa berjalan atau tidak. Gitu. Kalau mau tidak menendang ya kita lakukan redesign. Gitu. Redesign program termasuk program-program baru tadi, termasuk kita memberikan subsidi kepada yang menengah, kemudian kita memberikan bantuan produktif untuk usaha mikro. Seperti itu yang kita terus-menerus melakukan evaluasi dan monitoring tadi.
Jadi memang kalau kita bicara mengenai pandemi COVID-19 ini anatominya berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya sehingga monitoring evaluasi terus dilakukan, tetapi memang untuk membuat mesin birokrasi ini bergerak cepat sepertinya masih terkendala. Nanti kita coba tanya ke Pak John seperti apa catatan dari Komisi 11 dan termasuk juga evaluasi berkaitan mengenai program ini, dan mungkin Pak Ari dan Pak Suendar mau bertanya sama Pak Kunta sesaat lagi, tetap bersama kami. Seperti apa kemudian monitoring evaluasi yang sampai sejauh ini dilakukan oleh Komisi 11 mengenai beragam upaya yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga ini untuk membuat kelas menengah bisa paling tidak diamankan. Pak John, silahkan. Ya, ini kita melihat sebenarnya kami di Komisi 11 itu sangat intens memonitor setiap perkembangan. Bahkan kita sudah punya kesepakatan sama Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah bahwa setiap ada kebijakan-kebijakan baru, di kesimpulan rapat kita itu harus dikonsultasikan sama DPR. Ini udah bagus. Jadi setiap ada kebijakan-kebijakan baru, kecuali ini kami pas reses munculnya. Jadi kita belum sempat membahas begitu dalam. Tapi poinnya kita Komisi 11 itu dan saya terutama itu sangat concern dengan belanja ini. Karena 4 faktor pendongkrak pertumbuhan ini kan yang paling bisa diandalkan hanya belanja pemerintah. Belanja masyarakat drop, ekspor drop, investasi drop. Nah, belanja pemerintah ini kalau lama, waktu itu saya udah jauh-jauh hari sebelum Pak Jokowi menyampaikan belanja kok lemah sekali gitu loh. Bahkan sempat kita cek. Pada saat itu saya ingat saya bertanya, dengan waktu awal-awal itu kan 75 triliun itu yang untuk COVID kan, itu baru direalisasikan pada saat itu ya, 1,7 itu juga untuk BPJS, 375 miliar untuk belanja APD dan lain-lain. Bayangkan pada saat itu sudah ada anggaran yang kita setujui bersama itu 75 triliun. Nah, sekali lagi kalau ini makin lambat seperti yang disampaikan oleh Profesor Firman tadi, saya rasa agak sulit kita untuk menghindari resesi gitu. Saya bukan pesimis, tapi kita harus realistis juga. Jangan meninabobokan informasi, tapi di ujung kita tetap berhadapan dengan resesi. Kita lihat pertumbuhan yang selalu diskusi atau pembahasan yang bersama Komisi 11 itu target-target yang kita setujui sebelum itu 5,3. Untuk meningkatkan dari 5,01 menjadi 5,3 saja luar biasa beratnya, apalagi untuk meningkatkan dalam waktu 4-5 bulan ke depan dari minus 5,3 untuk menjadi positif. Ini harus ada terobosan-terobosan yang luar biasa. Tapi kita juga melihat seperti hari ini kan itu sikap pemerintah luar biasa. Positifnya banyak tentu, tapi tadi yang kita sampaikan tadi itu ada negatif-negatif yang perlu diperbaiki tentunya. Positifnya ini adalah merespon apa yang kita sampaikan. Yang perlu diperhatikan pemerintah pada saat ini adalah bagaimana demand side yang diangkat. Tadi disampaikan oleh Pak Kunta kan, dana sekarang banyak. Prof. Firman juga di bank-bank tuh dana berlimpah sekarang. Tapi orang mau ngambil dana di bank itu walaupun bunga 1% sekalipun untuk apa gitu. Mereka untuk membangun usaha nggak mungkin nggak ada demand-nya gitu. Nah, demand ini sudah mulai nih. Cuman ketepatan alokasinya yang paling penting menurut saya. Pak Suendar, apa mungkin yang mau ditanyakan kepada Pak Kunta? Mumpung ada Pak Kunta nih Pak, dalam kaitannya mengenai program-program pemerintah dan bantuan-bantuan untuk Bapak salah satunya yang terdampak COVID. Ya. Selamat malam Pak Kunta. Malam Pak. Ya gini Pak, saya mau teman nanya doang nih Pak. Dulu saya waktu bekerja itu kan terdaftar ya Pak di BPJS Pak. Nah, setelah saya di PHK ini, saya belum pernah lapor ini ke kantor BPJS. Apakah nama saya masih terdaftar atau sudah tidak aktif lagi Pak ya? Untuk mengeceknya bagaimana ya Pak? Ya bisa aja langsung kan Pak, kalau masih punya kartu BPJS TK-nya bisa aja langsung nanti ke BPJS tenaga kerja ya, bisa di cabang-cabang kan ada, nanti ditanyakan ke situ, atau saya nggak tahu lewat telepon juga mungkin bisa kali ya. Dan bisa ditanyakan posisinya seperti apa, masih terdaftar atau tidak. Dan juga sebenarnya kalau itu masih dulu melakukan iuran untuk baik dari tenaga kerja maupun pemberi kerjanya, berarti masih ada uang di sana kan gitu kan. Tapi itu bisa diambil atau bisa nanti
pas pensiun bisa, nggak masalah. Oh gitu ya Pak. Pak Iya. Ari, ada yang mau ditanyakan kepada Pak Kunta, Pak Ari? Ya, selamat malam Pak Kunta. Malam, Mbak. Ya, mungkin saya di sini mewakili beberapa karyawan yang terkena dampak COVID ini, terutama masalah bantuan yang 600.000, Pak Kunta. Saya sedikit membaca artikel, apakah itu benar akan diberikannya setiap 2 bulan sekali? Apa tidak baiknya per bulan? Karena mengingat seperti Bapak tadi, mungkin dana itu bisa digunakan untuk istrinya usaha atau mungkin buat kebutuhan keseharian kita, mungkin buat beli listrik, apalagi saat ini yang mungkin yang punya anak untuk beli kuota untuk belajar di rumah. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah ada bantuan selain uang senilai 600.000 seperti misalkan bantuan pulsa untuk para pelajar mulai dari TK sampai yang dirumahkan lah intinya Pak, yang belajar di rumah, dan apakah tidak ada bantuan untuk listrik juga Pak, karena memang mengingat ini kebutuhan keseharian kita, terutama yang terkena dampak COVID ini. Ya, Pak Kunta jangan dijawab dulu Pak Kunta, kita jeda dulu, sesaat lagi Pak Kunta akan menjawab, jadi tetap di Indonesia Business Forum. Pak Kunta, sebelum Pak Kunta merespon pertanyaan dari Mas Ari, ini ada pertanyaan, apakah 600.000 yang kemudian digelontorkan ini bisa menjadi pengurang gaji oleh pengusaha? Pak Kunta, silakan direspon 2 pertanyaan tadi Pak Kunta. Ya, ke Pak Ari dulu ya. Nggih. Jadi tadi sebenarnya bantuan itu adalah 600.000 dalam 4 bulan. Jadi kan dapatnya 2,4 juta. Rencananya nanti dibayar 2 kali. Jadi dibayar 1,2 juta, kemudian nanti bayar lagi 1,2 juta. Supaya lebih terasa gitu ya. Kalau 600.000 bulanan malah nanti nggak bisa digunakan. Intinya gitu. Kemudian untuk yang pulsa, ya ini lagi ada pemikiran-pemikiran untuk itu, tapi belum bisa disampaikan ya. Tapi kemungkinan bisa aja dilakukan gitu ya, untuk memberikan subsidi pulsa kepada pelajar, terutama pada mereka yang masih sekolah. Kemudian untuk subsidi listrik sebenarnya sudah ada, tadi saya sampaikan ya. Tapi untuk pelanggan yang 450 watt itu gratis sekarang, sudah sejak April kemarin, nanti sampai Desember. Kemudian yang 900 watt tapi hanya 7 juta pelanggan yang masuk dalam kriteria miskin dan tidak mampu. Itu 50% kita beri diskon listriknya. Jadi seperti itu ya. Kemudian tadi pertanyaan ini mengenai 600.000 bisa mengurangi gaji enggak? Itu tidak akan ke situ, karena ini mekanismenya nanti ini ya. Intinya bahwa uang yang akan kita gelontorkan tadi 600.000 selama 4 bulan dibayar 2 kali, itu langsung ke rekening masing-masing pekerja tadi. Jadi kalau kita dapat daftar list dari BPJS Tenaga Kerja 15,7 juta yang aktif gitu kan, nanti kita tanya rekeningnya di mana, nanti pemerintah langsung mentransfer kepada rekening masing-masing pekerja. Jadi tidak lewat perusahaan. Jadi tidak ada kaitannya nanti dengan perusahaan itu, tapi lebih kepada kita ingin membantu tenaga kerja yang oleh perusahaannya masih aktif di BPJS Tenaga Kerja. Berarti, itu Mbak. Berarti termasuk yang honorer kalau misalnya masih aktif di bawah 5 juta bisa mendapat ya Pak ya? Iya, betul. Bisa diajukan. Ya. Baik, terima kasih Pak Kunta. Saya minta closing statement dari Pak John dan juga Prof. 2 menit disingkat-singkat. Saya kasih kesempatan Pak John, singkat saja Pak John. Ya baik, terima kasih Mbak Brigita. Ini menarik Pak Kunta, tentunya saya berharap ini pemerintah terus menggenjot demand ini supaya daya beli masyarakat betul-betul bisa meningkat. Tapi kata kuncinya adalah tepat sasaran gitu. Yeah. Kita mendukung betul ini. Di Komisi 11 tentu mendukung agar demand ini betul-betul bisa meningkat dengan tajam. Supaya apa yang kita harapkan, resesi ini bisa kita hindari dengan tepat. Terima kasih Pak John. Prof, singkat saja. Iya, selain itu juga komunikasi publik ya terkait dengan program ini rasanya juga perlu terus diperbaiki. Karena kalau kita lihat statement dari Menteri Tenaga Kerja, katakanlah 600.000 itu akan mulai dicairkan September, Oktober, November, Desember selama 4 bulan, pembayarannya 2 kali. Tapi kalau kita lihat statement terakhir dari Ketua Komite Pak Erick Thohir, menginginkan realisasi sudah mulai bulan Agustus, akhir Agustus ini. Jadi
menurut saya perlu ada keterpaduan dalam komite untuk menyampaikan ke publik. Bila mana memang masih belum matang, tidak perlu disampaikan. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah kebingungan masyarakat yang tentunya berharap sekali akan bantuan ini. Saya rasa itu. Baik, Prof. Terima kasih, Pak John, terima kasih, Pak Soenda, terima kasih, Pak Ari, terima kasih, Pak Kunta, terima kasih. Intinya kegalauan ini harus diminimalkan supaya masyarakat ini dengan segala macam ketidakpastian bisa terus berupaya, berusaha memperjuangkan kehidupan mereka agar bisa selamat dari dampak COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan saja segala alternatif yang diupayakan oleh pemerintah bisa menyelamatkan kita semua dari jurang resesi. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa.